Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel obrolan IT. Kali ini kita akan memulai sesi baru, yaitu sesi belajar mengenai dasar-dasar perintah dalam sistem operasi Linux atau yang lebih dikenal dengan GNU Linux. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, saya sudah persiapkan di sini. Pertama, kita akan belajar mengenai change directory atau memindahkan dari direktori satu atau dari folder satu ke folder yang lain dengan menggunakan terminal. Yang kedua, di sini akan menampilkan isi direktori, yaitu kita menampilkan apa saja sih isi-isi dalam sebuah direktori itu atau sebuah folder. Yang ketiga, kita akan membuat direktori baru, atau membuat folder baru dengan menggunakan perintah Linux atau perintah command line interface, yaitu barisan perintah di terminal Linux. Dan kemudian kita akan membuat file baru. Yang kelima adalah membuat isi sebuah file di dalam direktori, dan yang terakhir dalam sesi ini kita akan menampilkan isi dari sebuah file tersebut. Oke, bagaimana caranya? Silahkan simak tutorialnya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya pastikan kalian subscribe dulu dan aktifkan juga lonceng notifikasi di obrolan IT channel, karena di channel ini saya sering membagikan berbagai tutorial seputar gadget atau Android, seputar Linux, dan mengenai jaringan dan tutorial-tutorial seputar komputer lainnya. Kita masuk ke tutorialnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut ke pembahasan pada video kali ini, bagi kalian yang mungkin bertanya apa sih itu CLI. Jadi CLI itu merupakan akronim dari command line interface, di mana kita akan menuliskan script atau barisan perintah di dalam sebuah terminal yang bisa dipahami oleh sistem operasi atau bisa dipahami oleh komputer agar bisa melakukan suatu pekerjaan yang kita kehendaki atau yang kita inginkan. Jadi kalian mungkin bertanya juga ya, apa sih manfaatnya kalian atau kita menggunakan CLI ini? Jadi kalau misalnya kita dengan mudah saja menggunakan GUI. Jadi bagi kalian yang mungkin menggunakan Windows itu jarang sekali menggunakan CLI ya, karena di Windows itu berbasis GUI semua. Jadi GUI itu adalah Graphical User Interface, dimana kita klik-klik finish saja. Jadi sudah disiapkan jendela untuk melakukan sesuatu ya. Contohnya ketika kita menginstal sebuah software di Linux itu, kita harus mengetikkan script atau perintah yang mudah dimengerti oleh komputer agar bisa menginstal sebuah software. Tapi kalau di Windows itu kita klik kanan misalnya run as administrator lah misalnya, atau klik open 2 kali saja, itu otomatis jendela untuk menginstalnya dibuka. Jadi sekali lagi, apa sih manfaatnya dari CLI ini? Ya, bagi kita yang menggunakan di lingkungan desktop atau sering berkotak-atik di lingkungan desktop itu, kita memang jarang sekali menggunakan CLI. Tapi ketika kita berkotak-atik atau berkaitan dengan server itu, yang banyak dipakai adalah CLI semua ya, atau command line interface. Karena menggunakan CLI ini sangat mudah ya, sangat mudah kalau kita pahami CLI-nya. Kemudian itu tidak memakan banyak RAM atau banyak memori. Jadi sangat ringan sekali, kita hanya mengetikkan beberapa perintah maka sistem operasinya akan mengerti. Dan bagi kalian yang mungkin saat ini sedang mencari referensi mengenai perintah dasar di Linux, butuh mungkin barusan saja menginstal Linux atau baru kemarin bermualaf dari Windows ke Linux, itu saya harapkan semoga hadirnya video ini sangat bermanfaat untuk Anda semua ya. Oke, tidak perlu basa-basa lagi. Di sini seperti yang sudah jelaskan di awal tadi, saya sudah mempersiapkan list belajar kita pada video kali ini. Yang pertama adalah change directory, artinya berpindah, kemudian menampilkan isi directory, membuat directory baru, membuat file baru, membuat isi sebuah file, dan menampilkan isi sebuah file. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama di sini, jika kalian lihat ya, saya terlebih dahulu, saya matikan dulu ini ya. Di sini saya sudah berada di directory home. Dari directory home itu adalah directory D lah ya, atau mungkin saja salah ya, directory D ya kalau di Windows itu, atau directory atau folder-folder yang bisa diakses oleh user biasa. Oke.
Jadi jika kalian mau lihat ya, atau mau pengen tahu gitu apa kalian sedang berada di direktori di mana, di Linux itu kalian bisa ketikkan perintah pwd ya. pwd artinya print working directory. Jika kalian mau lihat referensinya, kalian bisa ketikkan saja man pwd, enter. Di sini name-nya pwd artinya print name of current atau working directory, atau menampilkan kita berada di direktori mana sekarang. Oke, itu mengenai perintah pw. Jadi saya ketikkan pwd di sini dan kalian lihat saya sedang berada di folder home /Efronius atau Efron ya. Efron ini merupakan nama pengguna dari Linux ini yang saya buat pada saat penginstalan. Jadi jika kalian mau lihat apa sih yang berada di home atau home /Efron ini, kalian bisa ketikkan ls. Jadi ls ini atau list ya, menampilkan semua isi dari sebuah folder. Jadi klik enter. Di sini jika kalian lihat ada bermacam-macam folder, dari folder desktop, documents, downloads, kemudian musik, pictures, netbeans, kemudian snap, templates, apa segala macam. Di sini terdapat sebuah folder semua ya. Jika ada filenya nanti dia berwarna putih. Oke, misalnya kembali ke materi pembahasan. Pembahasannya adalah change directory. Misalnya kita mau pindah ke directory documents. Misalnya kita akan membuat file atau folder baru di documents nanti. Cara pertamanya adalah ketikkan cd atau cd ya, menggunakan cd. cd artinya change directory atau mengganti directory. cd spasi nama directory yang kita inginkan, misalnya dokumen ya. Seperti ini. Kalian tekan enter dan sekarang kita akan sudah masuk ke dalam directory documents. Dan kembali, jika kalian ingin menampilkan semua apa saja file-file atau folder-folder yang setelah kita buat sebelumnya di dalam documents ini, kalian bisa ketikkan list atau ls perintahnya, klikkan enter. Kalau melengkap ll ya, ll dia akan menjelaskan semua ini direktorinya dibuat kapan ya. Itu kalau mau lebih lengkap. Kalau misalnya mau menampilkan saja apa isinya, klikkan perintah ls seperti ini. Jadi di sini jika kalian lihat di sini ada folder library, LJUTS, repository, dan satu file. Jadi yang berwarna biru adalah folder dan yang berwarna putih merupakan file dengan ekstensi ppt. Oke, saya clear dulu biar tidak mengganggu dan saya gedein dulu lah tampilannya biar enak lah gitu. Oke, di sini kita akan yang pertama kita akan membuat direktori baru atau membuat folder baru di dalam file dokumen. Oke, kita akan ketik saja mkdir. Jadi ini adalah perintah untuk membuat direktori baru atau kepanjangannya adalah make directory. Jadi disingkat mkdir. Diikuti dengan nama folder yang kita inginkan. Misalnya foldernya adalah folder 1 ya. Folder 1 seperti ini atau folder 1 saja, klik enter. Dan jika kalian lihat di dokumennya, kalian ls di sini sudah ada ya folder 1 yang kita buat menggunakan CLI tadi, folder 1. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau misalnya kita ingin membuat folder dengan dua suku kata gimana? Misalnya kita ingin membuat folder saya ya. Caranya sama, kalian bisa ketik mkdir spasi dengan diikuti dengan foldernya. Tapi misalnya kita ingin memberikan nama folder saya, misalnya folder saya, tapi kita harus diikuti dengan backslash ya, folder backslash diikuti dengan suku kata yang kedua, misalnya saya. Nah, seperti ini. Jika kalian enter baru ls lagi. Di sini jika kalian ada direktori baru bernama folder saya. Ini adalah folder yang terdiri dari dua suku kata. Oke, kita sudah berhasilkan membuat sebuah direktori baru dengan yang pertama dengan menggunakan satu suku kata, kemudian yang kedua dengan menggunakan dua suku kata, yaitu menggunakan backslash diikuti dengan suku kata yang kedua. Oke, saya clear layer seperti dulu, ls lagi.
Misalnya yang ketiga adalah kita akan membuat sebuah file baru di dalam directory. Misalnya saya ingin membuat sebuah folder file di folder baru satu atau folder satu ya, folder yang kita buat tadi. Caranya yang pertama kali kita akan menuju ke folder satu. Caranya cd ya, cd diikuti dengan nama foldernya, folder satu seperti ini, atau kalian mau ke folder saya ya terserah saja ya, diikuti dengan backslash namanya, kemudian klik enter di sini. Jika kalian ls atau list itu belum ada apa-apanya, masih kosong ya, masih kosong, tapi kita sudah berhasil berada di dalam folder satu ini. Cara untuk membuat file itu sangat mudah sekali dengan mengetikkan perintah touch ya. Touch ini adalah perintah untuk kita membuat sebuah file baru di dalam directory yang kita inginkan. Di sini saya membuat di dalam directory bernama folder 1. Ketika kita klikkan perintah touch terus spasi dan diikuti dengan nama file yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat file 1 ya, file .txt aja. Misalnya seperti ini, ekstensi txt atau plain text. Ketik enter di sini, kalian ls lagi. Di dalam folder 1 kalian lihat sudah berhasil membuat satu file dengan ekstensi txt dengan nama file. Jadi itu adalah perintah untuk membuat sebuah file baru di dalam di sebuah directory dengan menggunakan perintah touch. Jika kalian mau buat lagi misalnya file PHP, file HTML, file apa segala macam, kalian bisa touch lagi. Misalnya file 1.php ya, PHP. Misalnya seperti ini, kalian ls lagi. Di sini terdapat dua file ya. Dua file di dalam folder 1 ini terdapat file. Misalnya kalian buat lagi misalnya touch file 2 ya, file 2 ppt ya, pptx ya, itu adalah pptx. Kalau ls lagi di sini ada 3 file sudah ya, pertama file 1, file 2 dan file txt. Jadi itu adalah perintah untuk kita membuat sebuah file ke dalam sebuah directory. Oke, yang berikutnya adalah membuat isi sebuah file di dalam sebuah directory. Jadi jika kita ingin mengisi isi di dalam sebuah file, misalnya di sini saya menggunakan file dengan ekstensi txt, menggunakan file ini ya. Jika saya ingin mengisi kata-kata di dalamnya, caranya gampang sekali. Ini kalian bisa ketikkan dengan nano ya, nano diikuti dengan filenya, nama filenya file .txt. Kalian enter dan di sini sorry saya ketikkannya nana ya, sorry saya clear layar dulu, ls lagi. Sini ketikkan nano ya, seperti ini, nano file.txt. Jadi artinya kita akan membuat isi dari sebuah file ini ya, file .txt ini. Kalian enter. Di sini adalah area kita mencatat atau mengisi isi di dalam sebuah file itu. Misalnya saya ketikkan selamat datang ya di obrolan IT channel ya. Jangan lupa subscribe ya. Misalnya seperti ini, kalian enter. Untuk menyimpan dokumen ini atau kata-kata ini atau kalimat ini di dalam file yang tadi, kalian ketikkan tekan Ctrl tambah X ya, kalau di Linux Ctrl tambah X, kemudian tekan huruf Y, artinya yes ya. Oke, sudah seperti ini. Dan kita sudah berhasil membuat isi file di dalam file txt ini ya, file txt ini. Nah, yang berikutnya adalah kita yang pertama adalah menampilkan isi sebuah file. Jadi kita ingin menampilkan kata-kata atau isi dari sebuah file ini ya, file txt. Caranya sangat mudah sekali. Kalian bisa ketikkan perintah cat ya, cat bukan kucing ya, cat. Kemudian diikuti dengan filenya, file.txt. Kalian enter. Dan ini adalah kata-kata yang kita ketikkan di
di dalam atau inilah isi dari file .txt ini. Jadi begitu saja dulu ya pertemuan kita kali ini, dan untuk seri ini saya akan membuat listnya tersendiri di channel saya. Tapi jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Sangat berterima kasih sekali bagi kalian yang sudah subscribe ya. Jadi doakan saja agar saya terus mengupdate video-video terbaru di channel Obrolan IT ini. Semoga, harapan saya adalah semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian yang pemula sekali yang berada di sistem operasi Linux. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan kita mengenai cara membuat change directory, kemudian membuat directory baru, sampai kita bisa menampilkan isi dari sebuah file dengan menggunakan command line interface, menggunakan perintah-perintah dasar di folder atau di terminal Linux. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Obrolan IT Channel. Oke teman-teman, sekian saja, sampai jumpa.